Kaum kafir Quraisy merupakan kelompok yang keras dan gigih dalam upaya mereka untuk menggagalkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hanya menggunakan taktik penindasan dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi Muhammad, tetapi juga merencanakan berbagai upaya pembunuhan terhadap beliau. Mereka melihat dakwah Nabi Muhammad sebagai ancaman serius terhadap struktur kekuasaan tradisional dan agama pagan yang telah ada sebelumnya di Mekah. Oleh karena itu, mereka melakukan segala cara untuk menghentikan penyebaran Islam, bahkan hingga merencanakan tindakan pembunuhan yang terorganisir. Meskipun mereka telah melakukan berbagai upaya untuk membunuh Nabi Muhammad, Allah Ta'ala senantiasa melindungi Rasulullah dari ancaman tersebut. Keberhasilan beliau dalam menjalankan misi dakwahnya dan kelangsungan hidupnya menjadi bukti nyata bahwa Allah selalu melindungi hamba yang paling dikasihinya. Upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy seringkali berakhir dengan kegagalan dan kejadian-kejadian yang ajaib. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya perlindungan Allah terhadap Nabi Muhammad dalam menjalankan misi dakwahnya. Abu Jahal, juga dikenal sebagai Abu Lahab, adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah awal Islam dengan tekun berusaha untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Ia adalah salah satu dari pemimpin Quraisy yang paling keras dan melawan dan menghambat perkembangan Islam. Abu Jahal tidak hanya menentang dakwah Nabi Muhammad secara verbal, tetapi juga secara aktif berusaha menghalangi penyebaran ajaran Islam. Ia memimpin kampanye anti-Islam dengan segala cara yang tersedia, termasuk tindakan penindasan terhadap pengikut-pengikut Nabi, penyiksaan, dan ancaman fisik. Abu Jahal juga terkenal karena perannya dalam berbagai upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah ketika ia mencoba melemparkan batu ke atas kepala Nabi Muhammad ketika beliau sedang sujud dalam sholat. Namun upaya ini juga berakhir dengan kegagalan yang mencolok karena Allah Ta'ala selalu melindungi Rasulullah dari ancaman-ancaman tersebut. Kehadiran Abu Jahal sebagai salah satu musuh utama dalam sejarah Islam memperlihatkan sejauh mana beberapa individu bersikeras dalam menantang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan bagaimana keberanian dan tekad beliau untuk menjalankan tugas suci dalam menghadapi tantangan yang berat. Kaum kafir Quraisy merupakan sekelompok yang keras dan gigih dalam upaya mereka untuk menggagalkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk penindasan dan penyiksaan sebagai alat untuk meredam penyebaran Islam. Penindasan terhadap pengikut awal Islam adalah salah satu taktik yang paling sering digunakan oleh Quraisy. Mereka mencoba untuk mengintimidasi dan memaksa para pengikut Nabi Muhammad untuk meninggalkan keyakinan mereka. Pengikut-pengikut Islam seringkali mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang berat, termasuk penganiayaan seperti penahanan, penganiayaan fisik, dan pengucilan sosial. Namun, meskipun Quraisy berusaha keras untuk menghentikan penyebaran Islam dengan tindakan penindasan dan penyiksaan, ajaran Islam terus berkembang dan mengakar di hati para pengikutnya. Keberanian dan ketabahan mereka dalam menghadapi kesulitan tersebut adalah bukti kuat dari keyakinan mereka pada ajaran Allah dan Nabi Muhammad. Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Muhammad semakin menguat dan Islam akhirnya meraih kemenangan di Mekah. Periode awal Islam dengan semua tantangan dan rintangan yang dihadapinya menjadi bukti kuat kekuatan dan ketahanan iman dalam menghadapi penindasan dan penyiksaan yang diterapkan oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak hanya terbatas pada tindakan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi Muhammad, tetapi mereka juga merencanakan berbagai upaya pembunuhan terhadap beliau. Mereka melihat dakwah Nabi Muhammad sebagai ancaman serius terhadap struktur kekuasaan tradisional dan agama pagan yang telah ada sebelumnya di Mekah. Oleh karena itu, mereka melakukan segala cara untuk menghentikan penyebaran Islam, bahkan hingga merencanakan tindakan pembunuhan yang terorganisir. Salah satu contoh yang mencolok adalah ketika Abu Jahal, seorang tokoh Quraisy yang keras, mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad dengan melemparkan batu saat beliau sedang sujud dalam sholat. Namun, upaya ini juga berakhir dengan kegagalan yang mencolok karena Allah Ta'ala selalu melindungi Rasulullah dari ancaman-ancaman. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam menjalankan tugas suci serta kelangsungan hidupnya yang terjaga menjadi bukti bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam menyebarluaskan ajaran Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Sejarah ini juga menggambarkan sejauh mana beberapa individu dalam sejarah Islam bersikeras dalam menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan sejauh mana keberanian serta tekad beliau untuk menjalankan tugas suci dalam menghadapi tantangan yang berat, termasuk upaya-upaya pembunuhan. Upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad merupakan bagian dari serangkaian upaya yang diambil oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan penyebaran Islam di Mekah. Sebelum merencanakan pembunuhan tersebut, mereka telah menghadapi berbagai kegagalan dalam upaya untuk meredam ajaran Nabi Muhammad. Kegagalan-kegagalan tersebut termasuk tindakan penindasan dan penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Islam yang semakin banyak jumlahnya. Kaum Quraisy mencoba untuk mengisolasi dan mengucilkan komunitas Muslim, berharap bahwa tekanan sosial dan fisik akan memaksa mereka untuk meninggalkan agama Islam. Namun, meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan, para pengikut Nabi Muhammad tetap teguh dalam iman mereka. Pada akhirnya, setelah serangkaian upaya gagal, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mencoba taktik yang lebih drastis dengan merencanakan pembunuhan langsung terhadap Nabi Muhammad.
Mereka menyadari bahwa ajaran Islam semakin mengakar di kalangan masyarakat dan upaya terakhir ini merupakan tindakan desperasi mereka untuk menghentikan perubahan besar yang sedang terjadi. Meskipun mereka merencanakan pembunuhan dengan teliti, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Nabi Muhammad dari ancaman tersebut, dan upaya mereka berakhir dengan kegagalan. Pada hari yang telah ditentukan, Nabi Muhammad datang ke Ka'bah untuk menjalankan kewajiban sholat sesuai dengan rencana yang telah dirancang oleh Abu Jahal. Ini adalah momen penting dalam sejarah awal Islam di mana konfrontasi antara kebaikan dan kejahatan mencapai puncaknya. Nabi Muhammad tidak pernah menghindar dari tugas-tugas keagamaan, bahkan dalam menghadapi ancaman terbesar pun. Ketika beliau tiba di Ka'bah untuk melaksanakan sholat, beliau menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah, meskipun tahu bahwa ada rencana jahat yang menunggu di baliknya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala senantiasa menguasai dan mengendalikan segala hal, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun. Meskipun Abu Jahal merencanakan tindakan jahat untuk mengganggu ibadah Nabi Muhammad, Allah dengan kebijaksanaannya mengirim seekor onta besar yang menghalangi upaya jahat tersebut. Ini adalah contoh nyata bagaimana Allah menjaga dan melindungi utusannya dalam menjalankan misi sucinya. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran bahwa ketika seseorang menjalankan ketaatan pada Allah dengan tulus dan keteguhan, Allah akan selalu menyertai dan melindungi mereka dalam segala situasi, bahkan dalam menghadapi musuh-musuh yang paling keras. Kejadian di mana seekor onta yang begitu besar dan ganas muncul tiba-tiba menghentikan niat jahat Abu Jahal untuk melemparkan batu ke atas kepala Nabi Muhammad adalah suatu keajaiban yang mencolok. Onta tersebut menjadi alat yang digunakan oleh Allah untuk melindungi Nabi Muhammad dalam saat-saat genting. Kebesaran dan ganasnya onta tersebut membuat Abu Jahal tercengang dan kembali dengan keheranan. Kejadian ini sangat mengejutkan bagi Abu Jahal dan para saksi yang ada di sekitarnya, dan ia menyadari bahwa ia tidak dapat melaksanakan niat jahatnya terhadap Nabi Muhammad. Momen ini menggambarkan secara nyata bahwa Allah Ta'ala memiliki kendali penuh atas segala hal dalam alam semesta. Allah dapat menggunakan segala sesuatu sebagai sarana untuk melindungi dan memelihara utusannya. Kehadiran onta yang ganas ini adalah bukti bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk mengubah nasib dan mengendalikan peristiwa dalam cara yang tidak terduga. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa usaha manusia untuk merugikan orang soleh tidak akan pernah berhasil jika Allah memutuskan untuk melindungi hambanya. Keajaiban ini memperkuat keyakinan para pengikut Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah yang senantiasa dilindungi dan dipandu olehnya.